Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengomentari beberapa video Harry Pras, konten kreator, backgroundnya adalah seorang pesilat, guru silat katanya. Tapi banyak mengomentari tentang kehidupan beragama, mengomentari tentang Banser, tentang sholawat, tentang Habib, semuanya dikomentari. Saya tidak membantah semuanya, tapi tidak membenarkan semuanya, karena komentar-komentarnya diantaranya itu perlu dikoreksi menurut saya, khusus tentang video-video Harry Pras yang membahas tentang majelis sholawat. Saya ingin komentari di antaranya adalah video ini. Sebenarnya ada banyak video video Harry Pras yang membahas tentang sholawat. Di antaranya ini, bahayanya ikut majelis sholawat model begini, majelis sholawat mengundang setan gentayangan, dan seterusnya, banyak. Paling tidak ada 3 hal yang akan saya komentari. Yang pertama, di beberapa video yang membahas tentang sholawat ini, Harry Pras itu menyebut tentang adab, akhlak, adab dan akhlak, itu tidak beradab, tidak berakhlak. Itu saya perlu meluruskan sebenarnya definisi adab dan akhlak itu apa, karena sebenarnya adab dan akhlak ini bahasa agama. Akhlak jelas ada dalam Al-Quran, innaka ala khuluqin azim, akhlak itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kemudian adab juga banyak di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam hadis misalkan Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Terus aqwalul ulama juga sering menyebut al-adab fawqal ilmi. Ada perkataan Imam Malik yang masyhur, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Sebenarnya apa sih perbedaan dan persamaan adab dan akhlak ini? Sebenarnya beda dalam definisi adab dan akhlak. Kalau akhlak itu lebih ke karakter, makanya di dalam Akhlakul Quran, Imam Asy-Syurbasy ketika membahas tentang akhlak itu seperti syaja'ah, keberanian, sabar, kemudian akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada murid, dan sebagainya. Itu akhlak lebih ke karakter. Adapun adab itu secara bahasa sebenarnya artinya budaya. Budaya kalau menggunakan terminologinya Ki Hajar Dewantoro itu kan hasil dari cipta, karya, dan karsa. Budaya itu mungkin kaitannya dengan akhlak adalah ekspresi dari akhlak. Akhlak itu ada kejujuran, dalam implementasi akhlak itu muncullah adab. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu akhlak, karakternya anak yang berbakti. Lah, implementasinya, ekspresi dari berbakti kepada orang tua itu adab. Ada yang dengan memuliakan, ada yang dengan melayani orang tua, ada yang dengan memenuhi kebutuhan orang tua. Itu ekspresinya. Akhlaknya adalah mempunyai karakter berbakti kepada orang tua, bukan
anak yang durhaka kepada orang tua, menyia-nyiakan orang tua, merendahkan orang tua, menghina orang tua itu. Nah, itu kalau akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah itu berbakti kepada orang tua. Akhlak yang buruk adalah durhaka kepada orang tua. Makanya akhlak itu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Yang mahmudah, karakter yang baik itu berbakti kepada orang tua. Karakter yang buruk itu durhaka kepada orang tua. Ekspresi dari akhlak yang baik itu melayani orang tua, memuliakan orang tua dan sebagainya. Ekspresi dari akhlak yang buruk itu merendahkan orang tua, mencela, tidak melayani, menyia-nyiakan orang tua dan sebagainya. Ini dari sisi terminologi adab dan akhlak yang sering diucapkan oleh ini Harry Pras. Mungkin dia itu perlu memahami apa itu akhlak, apa itu adab. Ada bedanya sebenarnya itu. Kemudian yang kedua, dia itu banyak menyalahkan tentang hal-hal yang terjadi di majelis sholawat. Misalkan joget-joget, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, terus kata-kata yang kotor dan sebagainya. Itu menurut saya itu bukan akhlak, tapi itu kaitannya dengan adab, budaya. Budayanya, kalau udah terkait dengan budaya itu relatif. Nah, artinya relatif itu ada keterkaitan atau ada ketergantungan. Relatif siapa yang melihat? Makanya dalam bukunya Muhammad As-Somali yang pernah saya bahas tentang relativitas etika, itu dia membagi relatif itu ada 3 macam. Yang pertama ada relativitas individual atau sosial. Jadi relativitas berdasarkan individu atau sosial. Kebenaran itu ada kebenaran individual, ada kebenaran sosial. Kebenaran individual, misalkan orang melihat sesuatu itu bisa berbeda. Satu orang mengatakan baik, satu orang yang lain mengatakan tidak baik, karena itu individual. Relativitas individual, misalkan ada yang melihat kelas yang tidak ada hiasannya itu baik, indah. Kelas yang indah adalah kelas yang bersih, yang tidak ada hiasannya. Tapi orang lain, individu yang lain bisa berpandangan yang lain. Kelas yang baik itu yang ada hiasannya, yang ada seninya. Artinya tolak ukurnya itu sudah subjektif. Ada juga relativitas sosial. Menurut golongan sosial tertentu atau komunitas sosial tertentu dikatakan baik. Tapi menurut golongan komunitas sosial yang lain tidak baik. Misalkan di Arab itu memegang kepala, memegang janggut orang, jenggot orang itu bagian dari memuliakan. Tapi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu penghinaan, memegang kepala orang itu nggak sopan itu. Artinya di komunitas masyarakat tertentu dikatakan tidak baik, di komunitas masyarakat yang lain tidak baik. Nah, itu ada relativitas individual atau sosial. Kemudian ada relativitas metodologis non metodologis. Ada yang melihat sesuatu itu secara metodologis. 4 kali 5 ya 20. Tapi dalam momen-momen tertentu bisa jadi disalahkan itu. Contohnya dalam cerita itu ada orang pintar dan orang bodoh yang berdebat. Orang pintar mengatakan 4 kali 5 20. Nah, orang bodoh mengatakan 4 kali 5 25. Kemudian mereka sampai berantem, orang pintar dan orang bodoh itu.
Yang orang pintar mengatakan 20, orang yang bodoh mengatakan 25, sampai berantem. Nah, bahkan yang bodoh itu sampai bersumpah, kalau aku yang salah, aku berani dipotong telinga saya itu. Padahal jelas-jelas salah. 4 kali 5 dia mengatakan 25. Tapi dia berani bersumpah, kalau aku yang salah, aku berani dipotong telinga saya. Tapi orang pintar karena dia yakin dengan kebenarannya, dia mengatakan, oke, saya juga berani, kalau memang aku yang salah, aku berani bayar 10 juta. Oke, deal. Mereka berdua deal. Akhirnya mereka berdua menghadap orang yang bijaksana, seorang ulama. Ya Syekh, kami dalam perdebatan, diceritakan seperti ini. Kalau si bodoh itu mengatakan, kalau aku yang salah, aku berani dipotong telinga. Tapi kalau dia yang salah, lawannya yang salah, maka dia akan memberi 10 juta. Akhirnya ulama tersebut, ulama yang bijaksana, mengatakan sebenarnya yang benar adalah si bodoh itu. 4 kali 5 adalah 25. Protes orang yang pintar, oh nggak bisa ya. Akhirnya tetap aja dimenangkan yang bodoh. Setelah si bodoh pergi, si orang yang pintar itu bertanya kepada ulama, kenapa Anda menyalahkan saya, padahal jelas-jelas 4 kali 5 itu 20. Nah, itu bodohnya kamu. Udah tahu dia bodoh, masih kamu ajak berdebat. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kamu ajak dia untuk bertaruh. Seandainya aku memenangkan kamu, apa yang kamu dapat? Kamu tidak dapat apa-apa, tapi dia akan terpotong telinganya. Seandainya dia yang dimenangkan, maka kamu harus membayar 10 juta. Karena apa? Karena itu sebagai hukuman kamu telah berdebat dengan orang yang bodoh. Itu ada yang metodologis, ada yang non metodologis. Nah, yang metodologis ya sesuai dengan metodologi yang ada. Nah, tapi dalam prakteknya kadangkala yang terjadi tidak metodologis. Kebenaran itu tidak selalu harus metodologis. Ada juga yang relativitas keras dan relativitas lembut. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silahkan dicari sendiri, kalau saya sampaikan semuanya akan panjang. Intinya bahwa ada kebiasaan yang ditunjukkan di majelis-majelis sholawat itu jingkrak-jingkrak, itu saya melihat sebagai ekspresi. Nah, kalau ekspresi itu relatif melihatnya. Ya, orang berekspresi cinta kepada Nabi ya dengan seperti apa, itu ukuran cinta itu nggak bisa diukur. Nah, ada ukuran cinta, ada ukuran fikih. Makanya kalau dipertentangkan, kadang kala ketemu, kadang kala tidak ketemu. Contohnya yang tidak ketemu, ya, ada seorang sahabat atau tabiin, ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabiin. Dikatakan sahabat karena beliau sudah beriman waktu Kanjeng Nabi masih ada. Dikatakan tabiin karena beliau belum pernah ketemu Kanjeng Nabi, belum pernah ketemu secara zahir, tapi batinnya ketemu, yaitu Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu saking cintanya kepada Nabi tapi tidak bisa bertemu secara langsung. Karena apa? Karena beliau belain untuk mengurus ibunya, itu seperti itu. Nah, akhirnya suatu ketika beliau mendengar Kanjeng Nabi itu baru saja pulang dari peperangan, dan beliau mendengar giginya Kanjeng Nabi itu sampai rontok itu karena kena tombak gitu. Karena saking rasanya, saking hubungan emosionalnya dengan Kanjeng Nabi luar biasa, kecintaannya luar biasa, tiba-tiba beliau ngambil
batu dipatahkan sendiri apa namanya gigi beliau itu. Nah, kalau tinjauan fikihnya pasti salah. Apa namanya merusak anggota badan itu sesuatu yang salah, dosa itu. Tapi kalau ini urusannya urusan cinta, urusan rindu, di mana nggak bisa diukur itu. Nah begitu juga boleh jadi di dalam majelis sholawat itu memang karena rindunya atau asyiknya luar biasa kepada Kanjeng Nabi, ya kalau urusan rindu itu sah-sah saja menurut saya. Hanya saja memang baiknya sejalan antara fikih dan ihsan itu, antara ukuran benar dan salah dan ukuran baik dan buruk. Yang benar dan salah itu ukuran fikih. Ukuran fikih itu ketika di dalam majelis ya jangan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ukuran ihsannya itu adalah sopan baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas. Nah, saya kira seperti itu koreksi saya untuk Harry Pras. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.